Beliau dan keluarga berpamitan. Sangat masih berat meninggalkan segala kenangan di rumah indah ini. Bayangan istri masih berlalu lalang di setiap pandang. Beliau bergetar berat tidak tega. Bapak mertua menepuk bahu mengajak keluar rumah bersiap untuk berangkat. Tenang, Mas. Insya Allah saya jaga baik-baik rumah ini dan jika Mas rindu Mbak Andin, Mas bisa berkunjung kapanpun dan bisa kapanpun menempati kembali. Ini tetap rumahnya, Mas. Terima kasih. Mata Vika tanpa sengaja menangkap sosok gadis dengan pakaian yang masih sama tersenyum memberikan jempol ke arahnya di balik rimbunnya kebun samping rumah. Kenapa dia masih sembunyi? Apa dilarang orang tuanya keluar? Tidak mau membuang waktu Vika menghampiri tidak mau lagi kehilangan kesempatan mengobrol dengannya. Hai, sapa Vika ramah. Beruntung gadis itu tidak menghindarinya justru tersenyum. Aku Vika. Nama kamu siapa? Uluran tangan menggantung tidak disambut baik hanya memandangi lalu tersenyum lagi ke arahnya. Kedua tangan tetap dibiarkan berpegangan di pohon jati besar, tempat ia bersembunyi. Kartika. Jawabnya pelan malu-malu khas gadis desa zaman dulu. Sangat pemalu sekali. Vika mengangguk. Akhirnya tahu juga nama gadis di depannya tapi ia masih penasaran kenapa gadis ini sangat pemalu selalu menemuinya sembunyi-sembunyi. Tidak seperti gadis yang lain di desa ini. Meski kebanyakan gadis-gadis di sini masih pemalu tapi tidak separah ini yang hanya mengintip dari kejauhan. Rumah kamu mana? Tanyanya lagi penasaran. Masih ingin menggali lebih dalam. Gadis itu seperti mencari sesuatu menjelujurkan kepala menengok ke belakang mengarah ke arah sungai. Setelah dapat, menunjuk jalan ke arah rumahnya. Dekat sungai. Kartika mengangguk hanya mengangguk tidak terdengar lagi suaranya. Irit banget ngomongnya. Batin Vika. Kamu tidak ke situ sama warga lain. Ayo. Sama aku. Ajak Vika dan berakhir gelengan kepala. Pandangan Kartika teralih ke arah kerumunan menatap sedih tertuju ke arah. Abah, ada apa dengan Abah? Bapaknya Vian. Apa gadis ini menyukai Vian terus tidak direstui Abah? Tapi, kok dalam banget ya menatapnya? Aduh pikiranku. Vika geleng-geleng membuang pikiran yang tidak-tidak. Mana mungkin? Dia gadis yang cantik sepertinya kembang desa di desa ini tidak mungkin. Vika menahan tawa menertawakan tebakannya yang tidak-tidak. Kamu suka sama anaknya Abah? Vian, iya. Siapa lagi? Gadis itu justru tertawa kecil menggeleng. Lah, malah tertawa. Memang ada yang lucu. Tidak apa-apa, nanti aku bilangin sama Vian. Kalau kamu suka dia. Gadis yang bernama Kartika tersenyum menggeleng tertunduk. Tidak lama mengangkat wajah tersenyum senang memandangi Abah lagi lalu wajahnya berubah murung. Aduh pikiran laknatku. Kenapa ia semakin yakin jika tebakan anehnya benar adanya? Jangan bilang kamu menyukai Abah. Yang tidak diinginkan terjadi Kartika justru mengangguk semangat membenarkan jika ia menyimpan rasa ke pria sepuh tersebut. Parah-parah. Betulan kamu menyukai Abah. Bapak-bapak, kamu. Cantik loh. Masak suka bapak-bapak sih. Kamu pantas jadi anaknya. Paling tidak. Menantunya. Depresi Vika. Tidak habis pikir. Dia bisa pilih salah satu pemuda di desa ini yang ia suka pasti tidak ditolak. Dia beneran cantik loh. Oke. Abah memang masih kelihatan ganteng. Tapi tidak juga Abah kali. Vian gitu kek. Itu loh fotocopiannya Abah. Ya memang. Vian belum berkarisma seperti Abah masih malu-malu meong tapi. Nantikan kalau sudah tambah besar lagi jadi kayak Abah. Pengganti Abah. Tutur Vika panjang lebar sedangkan yang dikasih wawasan hanya membulatkan matanya bingung. Apa ada yang salah dengan cintanya? Kak Vika. Vika menoleh ternyata itu anak. Mengganggu saja. Saat kembali pandangan ke depan gadis yang diajaknya mengobrol sudah hendak beranjak. Mau kemana? Aku belum selesai ngomong. Kakak ngapain ke sini? Ngomong sendiri. Jangan mulai deh. Merinding. Ngomong sendiri. Gak lihat. Gadis tadi. Loh. Cepat banget hilangnya. Ih. Kakak ini. Kita ini baru bisa bernafas loh kak. Sudah mulai lagi. Gerutu Naila kesal. Masak mau mengulangi kayak semalam lagi. Tangan menarik kasar lengan Vika keluar dari kebun diajak kembali ke teman-temannya. Apa sih? Pelan-pelan. Kakak tadi ngapain di situ lama? Kini giliran Kaisa yang bertanya. Has, Abah sedang berpidato. Intan menjadi penengah agar mereka berhenti berdebat.
Terpaksa jenazah dibopong melewati sungai yang entah kebetulan atau apa sungai kali ini sama sekali tidak dalam, hanya sebatas paha orang dewasa dan air begitu tenang mengantar kepergian almarhumah. Karena ini jalan satu-satunya mobil bisa masuk meski harus memutari bukit lebih jauh dari jalan yang kemarin Vika lewati. Rumah mewah Pak Arman sendiri akan ditempati dokter teman beliau. Kebetulan dokter sendiri masih rencana hendak mau membeli rumah. Semua selesai, warga dan desa kembali damai.